Pada saat mendengar kalimat Sri Kandi Indonesia, asosiasi yang terbangun di benak kita antara lain tokoh wanita Indonesia yang menorehkan prestasi di berbagai macam bidang, mulai dari politik, usaha, hingga olahraga. Lebih spesifik lagi, istilah tersebut juga sering digunakan sebagai julukan untuk atlet-atlet putri yang tampil di event-event olahraga internasional, khususnya cabang panahan. Namun konteks manapun yang hadir, satu hal yang pasti adalah identitas karakter Sri Kandi sebagai seorang wanita. Jelas dan tidak pernah ada asosiasi lain selain dari hal tersebut. Fix. Bahkan di versi pewayangan Jawa, status kewanitaan Sri Kandi dielevasi lagi dengan menjadi salah satu istri dari Pandawa yaitu Arjuna. Sehingga pemahaman kita tentang karakter Sri Kandi tidak pernah jauh dari sosok perempuan yang perkasa atau salah satu dari istri Arjuna yang berhasil mengalahkan Bhishma di perang Kurukshetra. Namun, apakah memang sesederhana itu? Atau jangan-jangan kita telah melewatkan hal-hal yang detail dan penting untuk didiskusikan? Jangan kemana-mana, menurut gue episode ini akan jadi video pembahasan Mahabharata yang paling penting dari episode-episode sebelumnya. Saat kita membahas seorang tokoh kontroversial bernama Sri Kandi. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Karakter Sri Kandi yang menjelma menjadi sebuah ikon populer untuk disematkan kepada wanita-wanita perkasa adalah sebuah contoh bagaimana seorang tokoh atau karakter bisa ditampilkan sesuai dengan tujuan dan narasi yang ingin dibangun. Tidak salah, sekaligus tidak sepenuhnya benar, karena kita tidak melihat gambar Sri Kandi yang seutuhnya. Dalam konteks Sri Kandi, kita akan melihat bagaimana perspektif budaya menampilkan karakternya dengan identitas gender yang dikotomis, bahwa hanya ada dua pribadi, pria atau wanita, masing-masing dengan atribut yang tersematkannya. Oh, kalau pria berarti maskulin, wanita berarti feminin. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman kita tentang identitas gender dan tentu saja didorong dengan norma-norma yang berlaku. Namun melalui penokohan karakter Sri Kandi yang sebenarnya, setidaknya saat kita melihat dengan kacamata dan perspektif lain, kita akan sama-sama belajar bahwa ternyata kita sebagai manusia, sebagai sebuah spesies, kita tidak sesederhana itu. Dan yang bikin gue amazed adalah bagaimana sebuah literatur kuno telah menyajikan diskursus ini dalam sebuah epos bernama Mahabharata. Oke, sebelum gue lanjutin pembahasannya, kayaknya gue perlu bikin disclaimer di depan bahwa topik bahasan kali ini akan sedikit sensitif dan kontroversial. Khususnya untuk kalian yang tidak terbiasa untuk melihat atau menerima perspektif yang berbeda. Jadi daripada kalian gak nyaman dengan informasi yang akan gue sampaikan di video ini, gue sarankan kalian untuk tutup video ini sekarang juga dan silakan nonton konten-konten yang lain aja. Nah, buat kalian yang memilih untuk tidak menutup video ini, mari kita lanjutin pembahasannya. Mudah-mudahan ada yang bisa sedikit kalian pelajari tentang topik identitas gender dari seorang karakter bernama Sri Kandi. Seperti biasa buat kalian yang sama sekali tidak pernah terekspos dengan cerita Mahabharata, gue akan jabarin dulu siapa Sri Kandi dan apa role-nya dalam epos ini. Tentu aja kalau ngomongin Mahabharata akan ada dua versi yang kita kenal, yaitu versi pewayangan Jawa dan versi aslinya dari India. Gue gak akan membahas versi pewayangan Jawa karena secara penokohan karakternya lebih sederhana. Bahwa Sri Kandi adalah wanita perkasa dan salah satu istri Arjuna. Udah, itu aja. Tapi kalau kalian punya pembahasan menarik seputar Sri Kandi versi pewayangan Jawa, jangan ragu-ragu untuk menambahkan di kolom komentar. Bagaimana dengan Sri Kandi versi India? Nah, mari kita mulai ceritanya. Shikandi atau lebih tepatnya Shikandini adalah anak dari Raja Drupada dari kerajaan Pancala. Dikisahkan Raja Drupada dan permaisurinya sangat mendambakan seorang anak yang lahir langsung dari rahimnya. Walaupun mereka telah memiliki dua orang anak, namun kedua putra dan putrinya tersebut lahir dengan cara yang tidak wajar melalui proses pemujaan kepada dewata. Drestadyumna, kakak laki-laki Sri Kandi, lahir dari asap pedupaan pada saat pemujaan. Sedangkan kakak perempuan Sri Kandi sekaligus istri dari Pandawa bernama Drupadi tercipta dari bara api pedupaan. Setelah memohon kepada dewata, akhirnya sang permaisuri hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang menurut dewata di kemudian hari akan bertransformasi menjadi laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Shikandini atau Sri Kandi.
Walaupun lahir dengan tubuh dan organ perempuan, Raja Drupada menampilkan dan membesarkan Sri Kandi sebagai seorang lelaki. Mungkin logikanya simpel aja. Toh kata Dewata, Sri Kandi adalah seorang perempuan yang nantinya akan menjadi lelaki. Ya kenapa nggak dari awal aja dibesarkan secara lelaki? Make sense. Di bagian ini pun sebenarnya kita udah bisa mulai pembahasan tentang perbedaan antara seks atau jenis kelamin dan gender sebagai rasa identitas diri. Tapi sabar. Nanti kita akan kembali lagi ke pembahasan ini. Sekarang kita lanjutkan dulu poin-poin atau milestone dari hidup Sri Kandi. Akhirnya berlanjutlah hidup Sri Kandi, seorang perempuan yang menjalani hidup dengan identitas diri sebagai lelaki. Masalah utama jelas datang pada saat Raja Drupada menikahkan Sri Kandi dengan putri dari kerajaan Dasarna, yaitu Hiranyawati. Saat sang putri mengetahui bahwa suaminya ternyata adalah seorang perempuan, konflik antara kerajaan Pancala dan Dasarna pun memanas. Merasa malu, akhirnya Sri Kandi melarikan diri ke hutan dan bertemu dengan seorang yaksha atau siluman bernama Stuna yang ingin membantu Sri Kandi untuk menukar jenis kelaminnya dengan Sri Kandi. Singkat kata, akhirnya yaksha bernama Stuna tersebut menjadi seorang perempuan, sedangkan Sri Kandi bertransformasi menjadi laki-laki, dan ucapan Dewata pun terlaksana pada hari itu. Apakah kompleksitas hidup dan cerita Sri Kandi berakhir pada saat itu? Tentu aja enggak. Seperti karakter-karakter lain yang ada di epos Mahabharata, peran Sri Kandi yang terbesar akan menunggunya di Perang Kuruksetra. Ia akan menjadi tokoh sentral yang menjadi pemecah kebuntuan dan membalikan keadaan pada saat ia melumpuhkan sang putra Gangga Bhishma. Lalu menjawab pertanyaan, dengan kejadian bertukar jenis kelamin dan bertransformasi menjadi pria, apakah identitas Sri Kandi menjadi lebih jelas? Dibesarkan secara pria, lalu akhirnya berjenis kelamin pria. Jelas dong? Tidak. Hal-hal tersebut adalah atributnya. Di dalam jiwanya, gendernya, dan rasa dirinya, Sri Kandi tetaplah seorang wanita. Karena di kehidupan sebelumnya, Sri Kandi adalah Dewi Amba yang karena dendamnya pernah memohon kepada Dewata untuk menjadi penyebab kematian dari Bhishma putra Gangga. Dan sekarang mari kita mendekat sedikit ke momen krusial tersebut di malam ke-9 Perang Kuruksetra. Malam itu adalah malam ke-9, bukan awal atau akhir, namun tepat di waktu pertengahan dari 18 hari terjadinya Perang Kuruksetra. Para Pandawa dan juga Kurawa mengalami kebuntuan tentang arah kejelasan situasi perang. Menang dan kalah pertempuran datang secara bergantian. Dan pangkal akibat dari situasi tersebut adalah ada di sosok Bhishma yang tidak tega untuk mengalahkan cucu-cucunya Pandawa, sekaligus tidak rela untuk memenangkan cucu-cucunya para Kurawa. Di satu sisi, tidak ada satu orang ksatria pun di pihak Pandawa yang mampu mengalahkan Bhishma putra Gangga. Jangankan Pandawa, para Syurama hingga dewa kematian Yama pun tidak sanggup mengalahkannya. Karena Bhishma adalah satu-satunya orang yang diberi anugerah untuk memilih waktu kematiannya sendiri. Selama kakek Bhishma mengangkat senjatanya, tidak akan ada yang mampu mengalahkannya, kata Pandawa. Berarti kita tidak boleh membiarkan Bhishma mengangkat senjatanya, kata Krishna. Tapi kakek Bhishma akan selalu mengangkat senjata kepada siapapun ksatria yang dihadapinya. Bagaimana jika yang dihadapinya adalah seorang wanita, kata Krishna. Tapi seorang wanita tidak mungkin berada di medan perang, apalagi mengangkat senjata. Saat itulah Krishna teringat kepada sosok Sri Kandi untuk menghadapi Bhishma dan melumpuhkannya. Sri Kandi, di mana di dalam jiwanya adalah Dewi Amba, seorang wanita yang akan menjadi penyebab kematian dari Bhishma, dan juga seseorang yang telah dibesarkan ayahnya sebagai seorang laki-laki ksatria. Sri Kandi adalah wanita sekaligus pria, atau bukan salah satu di antaranya. Yang pasti di hari ke-10 Perang Kuruksetra, ditemani dengan Arjuna, Sri Kandi siap menghadapi Bhishma menemui karmanya. Kenapa kau membawa wanita ini untuk menghadapiku? Ucap Bhishma saat melihat Sri Kandi yang mengarahkan panah ke arahnya. Dengan tenang, Krishna menjawab, "Wahai Bhishma, kau melihatnya sebagai wanita karena ia terlahir sebagai wanita. Dan karena kau melihat Dewi Amba dalam dirinya. Sedangkan aku melihatnya sebagai pria karena seperti itulah ayahnya membesarkan dirinya. Dan karena ia
telah bertukar jenis kelamin dengan seorang yaksha bernama Stuna. Kau melihatnya sebagai seorang wanita yang tak pantas untuk bertarung denganmu. Sedangkan Sri Kandi melihat dirinya sebagai seorang pria yang ingin bertarung denganmu. Aku tak akan bertarung dengan wanita ini, ucap Bhishma sambil meletakkan senjatanya. Atas perintah Krishna, Arjuna dan Sri Kandi pun terus menembakkan anak panah ke arah tubuh Bhishma yang kukuh dengan ucapannya untuk tidak mengangkat senjata kepada Sri Kandi. Akhirnya, sekujur tubuh Bhishma dipenuhi oleh ratusan anak panah Arjuna dan Sri Kandi, dan ia pun terhempas tak berdaya di atas peraduan anak panah, sambil menunggu untuk menentukan sendiri waktu kematiannya. Dengan melumpuhkan Bhishma, Sri Kandi pun memegang peranan penting untuk memecah kebuntuan, dan Pandawa pun menjadi pihak yang memenangkan peperangan. Oke, overall seperti itulah aksi dan peran Sri Kandi di epos Mahabharata. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama di video ini, yaitu melihat karakter Sri Kandi melalui perspektif identitas gender. Oh ya, seperti biasa gue akan membahas hal ini dengan sesederhana mungkin dan sesuai dengan apa yang gue ketahui dari berbagai macam sumber. Buat kalian yang lebih ngerti, jangan ragu-ragu untuk menambahkan dan mengoreksi dari perspektif keilmuan di kolom komentar di bawah. Mari kita mulai. Pertama, mungkin kita udah tahu kalau role-nya Sri Kandi di Mahabharata khususnya di perang Kuruksetra sangat besar. Bayangin aja, dia berhasil melumpuhkan salah satu kekuatan terbesar Hastinapura, yaitu Bhishma, di mana nggak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Tapi karena aksinya yang sangat besar ini, kita jadi melewatkan hal-hal detail lainnya yang juga menarik untuk didiskusikan. Kita lebih tertarik kepada premis cerita seorang wanita yang berhasil melumpuhkan tetua Hastina, Bhisma putra Gangga yang perkasa. Dan dengan perspektif inilah, Sri Kandi versi lokal atau pewayangan Jawa dalam tanda kutip membajak identitas Sri Kandi yang sesungguhnya. Bahwa Sri Kandi itu adalah wanita, istri Arjuna, tapi dia jago perang dan perkasa. Seorang Shiro alias she hero. Mungkin di dunia patriarki kita memang butuh simbol untuk menampilkan wajah emansipasi. Padahal kalau kita kritis dan mencoba melihat dari perspektif lain, jika Sri Kandi memang seorang wanita, ia tidak mungkin bisa berada di medan Kuruksetra, apalagi menghadapi seorang Bhishma. Peraturan perang jelas tidak mengizinkan hal itu terjadi. Sri Kandi bisa tampil di Kuruksetra dan mengalahkan Bhishma karena ia seorang pria sekaligus wanita. Tergantung dari perspektif mana kita melihatnya dan siapa yang melihatnya. Krishna melihat Sri Kandi layak tampil di Kuruksetra karena ia telah dibesarkan ayahnya Raja Drupada sebagai lelaki dan akhirnya bertukar jenis kelamin dengan Yaksa Stuna sebagai lelaki. Sementara Bhishma melihat Sri Kandi sebagai seorang wanita yang tak layak untuk dihadapinya karena ia terlahir sebagai seorang wanita dan mempunyai jiwa seorang wanita. Dan yang terpenting, ia melihat Amba, wanita yang dulu dikecewakannya di dalam tubuh Sri Kandi. Itu kenapa ia tak mampu mengangkat senjata dan membiarkan tubuhnya dihiasi oleh ratusan anak panah Sri Kandi dan Arjuna. Jadi identitas Sri Kandi tidak bisa direduksi menjadi dalam tanda kutip wanita perkasa. Karena identitasnya jauh lebih kompleks dari itu. Ia bukan cuma wanita, karena ayahnya membesarkannya sebagai pria. Dan ia bukan cuma pria karena ia terlahir dan mempunyai jiwa seorang wanita. Ia adalah karakter yang berada di tengah-tengah dari sebuah definisi identitas. Dan sepertinya bukan kebetulan kalau Rishi Vyasa penulis Mahabharata menempatkan kemunculan aksi Sri Kandi di malam ke-9 perang Kuruksetra. Bukan di awal atau di akhir. Tepat berada di malam pertengahan dari 18 hari terjadinya perang. Saat-saat di mana kejelasan sekaligus ketidakjelasan hadir. Kejelasan akan dharma yang pasti akan menang dari adharma dan ketidakjelasan bagaimana cara melumpuhkan Bhishma sebagai penghalangnya. Saat itulah Sri Kandi hadir. Melalui karakter Sri Kandi, Rishi Vyasa menawarkan kepada kita sebuah diskursus tentang identitas gender. Pertanyaannya adalah, mau dan mampukah kita mendiskusikannya? Pada saat pemahaman kita terbatas, ditambah dengan tuntutan akan norma, kita mungkin akan bertanya, jadi Sri Kandi ini sebenarnya identitasnya apa ya? Dan bukan cuma Sri Kandi loh. Melalui Mahabharata, kita bisa membaca bahwa literatur kuno yang berumur ribuan tahun ini sangat terbuka dan bebas dan santai dalam menghadirkan karakter-karakter dengan identitas gender yang sangat kompleks. Sebut saja beberapa, misalnya Bangasvana,
seorang raja pria sekaligus wanita. Lalu ada juga Irawan atau disebut juga Aravan, anak Arjuna yang menjadi dewa para transgender yang dipuja di bagian selatan India. Bahkan dipercaya para transgender yang ada sekarang semuanya adalah garis keturunan dari Irawan atau Aravan. Atau ada juga Mohini, avatar wanita dari Dewa Wisnu. Bahkan karena kutukan, Arjuna pun pernah menjadi seorang transgender bernama Brihanala dan mengajari tari-tarian kepada Utari, putri dari kerajaan Wirata. Namun yang paling penting, karakter-karakter seperti ini bukan hanya sekedar nama yang kita baca di sebuah literatur kuno, namun secara nyata hadir di sekitar dan berbaur dalam keseharian kita. Kita sering memberikan berbagai macam stempel peyoratif seperti bencong, banci, waria, wadam, dan lain-lain, dan berujung pada prasangka bahkan diskriminasi. Kita melihat mereka yang berbeda dengan kita mungkin hanya karena terbatasnya pemahaman kita tentang bagaimana cara melihat mereka. Kita takut, bahkan kadang terancam. Dan gue selalu percaya ketakutan selalu berawal dari ketidaktahuan. Dan gue akan coba share secara sederhana menurut sepemahaman gue seperti apa memahami karakter transgender ini dari perspektif identitas gender dan juga sains. Dikit aja tapi ya. Menurut gue pada dasarnya ada dua kesalahpahaman dengan cara pandang kita dan pada akhirnya kita melihat mereka, teman-teman transgender, sebagai seorang yang berbeda. Padahal sebenarnya kita hanya berada di spektrum yang berbeda. Dua kesalahpahaman dasar tersebut adalah satu, kita tidak bisa membedakan atau setidaknya kurang paham perbedaan antara jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, cara pandang kita terhadap atribut-atribut tersebut adalah sesuatu yang dikotomis atau biner. Kalau bukan ini, berarti itu. Kita bahas kesalahpahaman ini satu persatu. Pertama, kita kurang paham dengan perbedaan jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. Jenis kelamin adalah identitas yang disematkan pada saat kita lahir berdasarkan organ reproduksi yang tampak. Penis berarti pria, vagina berarti wanita. Ini langsung kelihatan pada saat kita lahir. Oke, setelah jenis kelamin ada lagi yang namanya gender. Gender adalah karakteristik atau identitas rasa diri, maskulin dan feminin. Sedangkan orientasi seksual adalah preferensi ketertarikan kita secara seksual kepada siapa. Kesalahpahaman kita adalah menganggap bahwa atribut-atribut ini adalah satu paket yang fix. Oh, kalau jenis kelaminnya pria berarti udah pasti gendernya maskulin. Cowok pasti macho, kekar, tegas, dan karakteristik gender lainnya. Dan akhirnya kita bingung pada saat melihat cowok tapi kok kemayu, lembut, demen dandan, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, cewek berarti feminin dan akhirnya bingung ngelihat cewek tapi kok kayak laki ya. Padahal antara jenis kelamin dan gender tidak hadir dalam satu paket yang fix, namun bisa bervariasi. Pada saat kita memahami poin ini, lalu melihat seorang laki-laki yang kemayu, lembut, dan berjalan lenggak-lenggok layaknya wanita, kita tidak lagi memberikan stempel banci, bencong, atau ngondek. Namun kita memahami kalau dia adalah seorang laki-laki dengan gender yang feminin. Dan sebaliknya, wanita dengan gender yang maskulin. Sesederhana itu. Itu poin pertama. Poin kedua kesalahpahaman kita adalah kita cenderung melihat identitas sebagai sesuatu yang dikotomis. Kalau nggak hitam, oh berarti putih. Laki atau perempuan. Maskulin atau feminin. Padahal seharusnya kita melihatnya sebagai sebuah spektrum. Antara hitam dan putih ada spektrum abu-abu yang juga bagian dari hitam dan putih tersebut. Sebagai contoh, kalau berbicara tentang jenis kelamin, kita selalu melihat dengan perspektif oposisi biner, pria atau wanita, karena hanya mengacu pada organ reproduksi. Padahal sebenarnya faktor lainnya juga banyak, misalnya kromosom seks dan hormon. Jadi jangan heran kalau ada orang dengan karakteristik jenis kelamin yang bervariasi. Nah, pada saat kita memahami hal ini, kita akan lebih mengerti bagaimana cara memperlakukan mereka, para teman-teman dan saudara-saudara kita para transgender yang jauh dari stigma, prasangka, terlebih lagi diskriminasi. Atau kalaupun kita belum bisa memahami eksistensi mereka dari perspektif keilmuan, setidaknya kita bisa mulai mencobanya dari perspektif kemanusiaan. Bahwa mereka ada dalam keseharian kita dan sama-sama menjadi bagian dari kompleksitas hidup manusia. Nah guys, segitu ya pembahasan kali ini, memang agak sedikit panjang, namun mudah-mudahan ada satu hal yang bisa kita pelajari. Sekali lagi, melalui channel ini dan video-video gue,
sebisa mungkin gue akan menarik pembahasannya kepada hal-hal yang lebih penting untuk dibagi dan didiskusikan. Apalagi tentang Mahabharata. Menurut gue sayang aja kalau gue hanya membacakan cerita secara kronologis layaknya sinetron India. Karena banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari salah satu epos terbesar ini. Gue minta pendapat jujur kalian, gimana menurut kalian tentang episode kali ini? Di mana penjabaran karakter Sri Kandi gue bawa pembahasannya ke arah awareness tentang identitas gender. Tulis feedback kalian di bawah sekarang. Atau kalau kalian ada ide-ide lain yang sepertinya seru untuk kita bahas di video-video selanjutnya, nah tulis juga sekalian di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.